korban lagi? Keluarin semuanya. Saya nggak pakai sarung tangan nih. Tunjukin. Kamu yang minta tumbal ya? Nih, lihat nih. Datang. Ibunya pemilik badan ini kamu tumbalin? Iya. Kamu bikin mati? Iya. Kamu janjiin apa buat pemilik badan ini? Kekayaan? Kekayaan, kesuksesan, hidup berlimpah. Tapi kamu minta tumbal. Iya, Kenapa ibunya yang kamu minta? kalau kunci utama kesuksesan ibunya. Kenapa Karena ibunya? harus ibunya akan Kenapa ibunya? Karena harus kesuksesan. Ngapain? Melawan saya. Kamu lawannya saya. Berani. Maju. Lihat nih. Masih mau tumbal? Masih mau korban? Masih mau? Saya butuh martil di sini. Saya dengar suara ada kayak orang mendengkur, kayak suara. Kamu juga dengar nih? Di sini saya dan Bayu tuan rumahnya. Kamu makhluk apapun itu udah beda alam sama kita. Ada kain nggak ya? Kain hitam. Supaya dia nggak mentah-mentah. Suara Aduh, apa ya? suaranya. Saya akan stop perjanjiannya di sini. Nih, rumah kamu. Tuh. Tuh. Keluar. Dari tubuh Didit. Mau korban? Nih korban. Makan korban. Ini kesayangan kamu. Hancur kan? Nih, monyet, siluman kera. Siluman kera. Habis semuanya. Ngasih kesuksesan buat pemilik badan ini supaya kamu dapat darah tumbal. Iya. Gak ada darah lagi, gak ada tumbal-tumbal lagi. Saya pengen kamu pergi selamanya dari tubuh ini. Saya perintahkan atas nama Roy Kiyoshi. Saya gak mau kamu gangguin Didit lagi. Apa? Selesai. Udah selesai semuanya di sini. Nggak ada perjanjian lagi. Rumahnya, rumah tempat kamu udah hancur. Untuk cincin yang dia pakai itu enggak ya? Iya. Nah, pasti ada Ania juga nih. Mau dikembalikan malam Jumat Kliwon. Tapi udah saya hancurin dulu sebelum malam Jumat Kliwon. Udah gak ada lagi rumahnya siluman kera kayak kamu. Keluar dari tubuh Didit selamanya. Kamu nggak bisa minta tumbal lagi. Ya, maaf
Afin yang punya badan ini. Dia pernah salah minta pesugihan. Udah selesai. Kok kayak suaranya suara Kera gitu. gitu. Kayak dia nahan marah gitu. Saya tertarik dengan ini. Apakah saya boleh lepaskan ini? Saya juga suka yang itu. Keluarin. Nggak bisa. Saya udah merasa lebih nyaman sekarang. Udah lepas, Ron. Iya, Apa belum? Masih setengah. masih setengah. Tapi saya merasa ini jauh lebih baik daripada yang tadi. Karena dia udah ngerasa terancam gitu dan mulai pergi. Saya ngerasa udah nggak 100% atau bahkan 50% lagi sudah 50%. Ini udah Mas Didit ya? Udah. Mas Didit bisa dengar kami. Apa yang dirasain, Mas? Apa di bagian kepala? Sakit? Iya, Apa rasanya? kayak semacam kesemutan. Kesemutan di kepala. Oh. Saya boleh lihat nggak? Penasaran saya sama kalungnya apa sih? Boleh Iya. keluarin Iya. nggak? Sepertinya kayaknya batu juga deh. Coba lihat deh, keluarin deh. Tuh. Kayak penuh batu-batu gitu ya. Iya. Tangannya, lehernya. Dari sana semua batunya? Enggak, kalau ini lain. Bukan. Itu apa? Kalau ini dari untuk yang jodoh lama ya, terus yang segala permasalahan itu saya kadang-kadang minta bantuan ke ini gitu. Maksudnya minta Apabila bantuan? misalnya gini, ada seseorang yang datang ke saya untuk utang piutang yang lama misalnya dibayarnya, jadi saya dengan meniup ini kadang-kadang itu 2 hari atau 3 hari langsung si yang bersangkutan membayar. Dan di sini juga ini itu di luar dari itu ya, di luar dari yang tadi pesugihan. Jadi saya berusaha mencari guru dan guru terus karena saya ketakutan kan dihantui terus monyet itu. Jadi profesi Anda sebagai paranormal Iya. itu dengan menggunakan media batu-batu ini Iya, di dan tangan, kartu. di Enggak, leher, kalau ini cuma ya untuk pemanis doang. Iya. nggak ada isinya. Ada sih, tapi ya biar pemanis, biar orang apa karismatiknya. Oke. Mungkin Anda merasakan ini ada fungsinya Iya. ya. Bahwa kebaikan ini bisa untuk bikin orang jadi bayar utang, ini jadi karismatik. Tapi yang Roy lihat dari benda-benda ini Ada isinya semuanya dan tertarik saya ingin sebenarnya tapi karena si Diditnya sendiri suka ya jadi saya apa boleh buat ya. tapi positif atau negatif? Itu bisa jadi positif dan bisa jadi negatif sih sebenarnya. Dan dia ketakutan banget kalau cincinnya saya hancurkan dan saya sita. Itu saya baca pikirannya. Benar kan? Iya betul ya. Ketakutan banget ya. Takut banget ya kalau diambil saya hancurin. Saya sih sebenarnya nggak. Kalau yang tadi udah nggak apa-apa karena saya dihantui ya. Iya. Sebelum kesini aja itu tadi menghantui saya datang terus. Ini sekarang dengan makhluk apa namanya dengan batu-batu ini bisa hilang nggak Roy? Makhluk-makhluk yang menghantui dia? Soalnya kan walaupun udah dihancurin tapi masih ada yang lain. Sebenarnya di rumahnya juga segambreng gitu, segobrok, Banyak ya?
apa sih Satu box, Iya, satu- satu Koleksi gitu ya. Iya, satu koleksi, satu kresek, satu bunch of itu batu. satu kantong Iya. batu-batuan. Satu gerondong, satu kantong deh kayaknya. Aku lihat tuh koleksinya dia tuh semuanya kayak berbentuk batu, ya kan Mas Didit? Iya, iya, betul sekali. Kan banyak batu ya. Betul. Jadi itu yang saya lihat. Jadi kita tuh sebenarnya dia itu mencoba untuk manipulasi di mana rumahnya yang aslinya sih sebenarnya, rumahnya makhluk halusnya. Jadi ada banyak gitu, ada banyak banget kan. Jadi bingung yang mana yang harus dihancurin buat Mas Diditnya. Tapi yang dikasih ke aku itu sebenarnya aku dalam hati aku dan dalam penglihatan mata batin aku mencium bau-bau sebenarnya ada yang lain gitu, tapi nggak diserahkan ke aku. Masih ada yang disimpan ya. Masih ada. Tapi dia tuh masih sayang dan masih kayak ketakutan kalau saya hancurin. Dia masih setengah hati kayaknya. Masih setengah hati sebenarnya. Tapi kalau saya lihat itu tuh mestinya seharusnya bawa segambreng itu. Iya, semuanya dibawa ke sini benar-benar kalau mau dihilangin. Kalau misalnya ternyata ya tadi kan Mas Didit mau menghilangkan makhluk-makhluk ini ya dari Mas Didit ya. Kalau dengan menghilangkan makhluk-makhluk ini tiba-tiba kemampuan Mas Didit sebagai peramal hilang, gimana? Oh, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya menjalankan hidup yang baik lagi. Saya sih itu bebas ya Mas Didit mau profesinya apa, tapi mau paranormal atau mau jadi kolektor batu juga terserah. Tapi yang jelas kalau ada korban-korban lagi, tampaknya kamu harus korbanin semua batunya beberapa. Ya. Karena itu jadi rumah kuntilanak, genderuwo, siluman monyet dan yang lain-lain. Karena bisa di luar kendali dia ya. Iya, di luar Minta kendali korbannya, dia. minta tumbalnya. Minta tumbal, korban lagi dan segala macam. Tapi aku penasaran deh, kan bisa ngeramal kartu tuh. Iya. Ngeramalnya tuh maksudnya tentang apa? Percintaan, karir, mau ke depannya. Tapi Menerawang banyak ke juga depan. yang datang ke Iya, kebanyakan ibu-ibu. ibu-ibu. Iya. Itu kalau lagi ngeramal ada bisikan-bisikan yang ngasih tahu. Iya. Enggak, itu menggunakan sambatan. Saya tuh sebenarnya Kebetulan saya. kayak ngelihat dia tuh dia kayak punya mata ketiga gitu ya. Iya. Tadi entah tuh bapak kenapa saya. ya. Saya tuh ngerasa sesuatu yang aneh nih di kepala saya, seperti dia tuh punya mata ketiga di sini, terus dia tuh kayak gini nih tuh. Tapi saya berharap sih digunainnya Dengan yang baik. dengan Untuk yang baik kebaikan. sih. Iya. Gak usah coba-coba ilmu monyet ini. Enggak, makanya ini dibuang yang sekarang ini yang seperti Mas Roy. Iya. Gitu. Tapi tempat yang disediain ruangan khusus buat buah-buahan dan kepala kambing itu masih ada nggak? Udah saya tinggalkan. Maksudnya masih Oh, ada? masih atau ada. Ruangan tempat itu? Masih ada. Sampai sekarang nggak boleh dibuka kecuali sama saya sendiri. Itu. Wow. Kalau dihilangkan gitu, Orang itu sakit langsung. Kalau yang membuka orang lain selain aku ya, itu tiba-tiba sakit. Gimana kamu ngeliatnya Roy, ruangan itu? Ruangan saya tuh sayang banget Mas Didit, kamu tuh masih setengah hati. Iya. Aduh, ruangan itu sebenarnya juga memancing saya lagi untuk. Jadi ini sebenarnya mata nih. Kayak kamu punya batu cincin kan. I see. Saking kebanyakannya, jadi yang saya lihat di sini tuh gini, dikelilingin Batu itu. batu-batu dan batu-batu permata itu loh. Batu-batu itu makhluk. Tempat makhluk itu. Betul. Iya, gitu ya. Ini kayak matahari gitu loh. Jadi sebenarnya Anda punya kelebihan, Mas. Iya. Anda punya kemampuan yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebaikan. Iya. Tapi kalau masih menggunakan ritual, masih menyiapkan tempat untuk ritual-ritual seperti ini, ya mereka gimana mau pergi? Tapi rumah yang sekarang itu, yang sekarang ada itunya udah saya tinggalkan dan saya jual karena saya takut. Oh, jadi tempat ritual itu sebenarnya udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh, Anda nggak udah pindah dari rumah itu? Iya, udah pindah karena saya takut.
Jadi setelah aku berhenti ritual, itu tiba-tiba aku gabuk jatuh, tidak punya apa-apa lagi, ditarik semuanya, harta benda saya ditarik semuanya. Roy, kalau orang melakukan pesugihan, menurut kamu ada yang aneh nggak sih dengan kepribadiannya? Ada yang berubah nggak? Ada yang berubah udah pasti dong, soalnya kan karena dipengaruhi oleh makhluk-makhluk sekitarnya. Jadinya kepribadiannya bisa jadi ngikutin makhluk halusnya apa bentuknya. Kadang bisa temperamen, kadang ada yang bisa lembut sekali, lembut banget. Ternyata makhluk halusnya nenek-nenek kayak gitu. Berbagai rupa dan bentuk, mereka kan saling ganti-gantian tiap hari. Saya nggak yakin juga karakter Mas Didit hari ini dengan besok bisa berubah lagi. Betul. Nah, soalnya Betul. Mas dari tadi kalau udah aja ngobrol loncat-loncat gitu. Iya, Betul kayak loncat-loncat. kerak. Iya betul. Jadi loncat-loncat Iya, itu topik. itu yang saya rasakan juga begitu. Yang saya cium ada itu sih aroma kera ya. Iya, saya sih. Saya serem melihatnya. Saya pokoknya masih belum puas kalau saya belum dapetin sebenarnya masih ada yang ganjel pokoknya. Tapi ya udah, karena saya belum dapat izin dari Mas Didit, hanya ini yang bisa saya lakukan. Sebenarnya masih banyak yang aku pengen bantu buat Mas Didit. Apa yang harus dilakukan dengan sisa batu-batu yang ada di rumah sekarang? Jadi dia tidak usah melakukan treatment khusus pada batu-batu. Hanya sebagai kolektor saja. Sebagian batu itu kolektor, tapi sebagian di treatment khusus gitu. Sampai ada ruangannya segala. Itu nggak usah dilakukan lagi. Sebenarnya dikurangin sih, tapi kalau ruangan itu kan bersifat opsional, pilihan. Ya udah, itu udah jadi bagian dari rumah kamu. Tapi yang lain-lain, sebagiannya setengah, itu kan masih ada rumah-rumah makhluk halus itu. Udah dibuang-buangin aja, biar tenggelam di laut. Jadi memang kalau yang ada batu yang sering diritualkan, yang diisi, itu yang harus dibuang ke laut. Tapi sisanya kalau dijadiin sebagai barang koleksi ya boleh-boleh aja begitu. Gak ada salahnya kolektor barang antik dan barang batu-batu. Dan kemampuan dan kelebihan mata ketiga Anda mudah-mudahan Mas Didit gunakan untuk kebaikan, untuk membantu hal-hal yang baik. Iya gitu kan, berbuat baik pahala juga ya. Untuk Betul. Mas Diditnya sekarang itu usahanya apa? Kalau untuk sekarang beramal sih, Beramal. sama advertising. Advertising. Advertising saya. Advertising. Bergerak di percetakan. Terakhir ada yang mau disampaikan Roy? Nggak ada sih. Itu ya. Buat Masnya, jangan lagi lah ya ikut-ikut kayak pesugihan seperti Ya, itu. jangan. Jalanin aja. Iya. Insya Allah kan kita punya Tuhan, jadi kita bisa berdoa. Apapun Amin. itu, jangan ke arah yang seperti kayak bertapa. Ini kan karakter kera kan loncat-loncat ya. Jangan sampai nih Mas Didit juga loncat-loncat nih. Ini sekarang udah lepas, nggak taunya diundang lagi. Lepas, masuk lagi, lepas, masuk lagi, bolak-balik. Ini bukan foto bumerang, bolak-balik. Oke? Lepasin sekalian. Mas Didit, Iya, terima kasih. sama-sama. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih. Ketika nafsu menguasai jalan pikiran, seseorang akan tega mengorbankan apa saja hingga berujung penyesalan.